Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung pada kalian semua di jurusan Farmasi SMK Astamitra Purwodadi. Kali ini izinkan saya perkenalkan diri saya satu kali lagi kepada kalian semua. Nama saya Mustika Erma Pradita. Kalian bisa panggil saya Budita. Nah, di sini saya akan membagikan ilmu tentang kefarmasian kepada kalian semua, terutama tentang materi farmakognosi dasar. Nah, tentunya kalian pasti masih asing dengan pelajaran yang satu ini ya. Nah, untuk memahami dan mengenal tentang materi farmakognosi dasar ini, mari kita bahas satu persatu tentang materi farmakognosi ini. Untuk pendahuluan, kita harus tahu dulu apa sih kompetensi dasar yang akan dipelajari di farmakognosi dasar ini. Yang pertama itu adalah memahami farmakognosi dan tanaman obat atau biasa disebut dengan simplicia. Nanti kita akan pelajari apa toh itu simplicia. Tentunya kalian baru pertama kali dengar yang namanya simplicia. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu melakukan penggolongan tanaman simplicia berdasarkan manfaat dan zat berkhasiatnya. Nah, itu tadi kompetensi dasar yang harus kita pelajari. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian farmakognosi beserta sejarah dan perkembangan farmakognosi itu sendiri. Pertama-tama, farmakognosi ini itu berasal dari dua kata dari bahasa Yunani. Yang pertama pharmakon yang berarti obat dan gnosis yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi farmakognosi ini berarti pengetahuan tentang obat, khususnya dari nabati, hewani, dan mineral. Nah, menurut Flukiger menerangkan bahwa farmakognosi itu adalah pengetahuan tentang berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh hal-hal yang perlu diketahui tentang obat. Jadi farmakognosi ini bisa diartikan tentang ilmu yang mempelajari obat yang berasal dari alam, di mana farmakognosi ini akan membahas tentang aspek biologi, kimia, biokimia, fisika, farmakologi, budidaya, dan cara pembuatan sediaan dan aspek ekonominya. Kemudian kita masuk ke sejarah dan perkembangan farmakognosi. Nah, di mana penggunaan tanaman obat itu sudah dilakukan orang sejak kurang lebih 2500 tahun sebelum Masehi. Nah, hal ini itu dapat diketahui dari lempeng tanah liat yang tersimpan di perpustakaan Assurbanipal di Assyria. Di situ disebutkan tentang berbagai simplicia, di antaranya ada kulit delima, opium, adas manis, madu, ragi, dan minyak jara. Kemudian ada seorang dari Yunani kuno yang bernama Hippocrates
pada tahun 1446 sebelum Masehi. Dia ini seorang tabib, juga telah mengenal tentang kayu manis, hyoscyaminah, gelatina, kelembak, gom Arab, dan bunga kantil. Pada tahun 1737, Carl Linnaeus, seorang ahli botani Swedia, itu menulis buku yang berjudul Genera Plantarum. Buku ini kemudian menjadi buku pedoman utama sistematika botani. Sementara itu, farmakognosi modern itu mulai dirintis oleh Theodor Wilhelm Christian Martius, seorang apoteker dari Jerman, yang dalam bukunya itu berjudul Grundrisse der Pharmakognosie des Pflanzenreiches, itu telah menggolongkan simplicia menurut segi farmakologi dan cara-cara untuk mengetahui kemurnian simplicia. Selanjutnya, pada awal perkembangan ilmu kedokteran dan kefarmasian di dunia, terutama di dunia barat, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan obat dan penggunaannya itu disebut sebagai materi medika atau bahan obat. Kemudian pada awal abad ke-19, materi medika ini dibagi menjadi farmakologi dan farmakognosi. Di sini farmakologi akan mempelajari mekanisme kerja obat, sedangkan farmakognosi itu adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari sifat-sifat tumbuhan dan bahan lain yang merupakan sumber dari obat. Nah, sampai saat ini itu perkembangan farmakognosi sudah sampai ke usaha-usaha isolasi, kemudian identifikasi, dan juga teknik-teknik kromatografi untuk tujuan analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, sampai di sini nanti kalian bisa jelaskan definisi dari farmakognosi itu apa ya. Nah, setelah kita pelajari tentang definisi dan sejarah farmakognosi, kita akan belajar mengenai beberapa definisi tentang obat. Nah, kalian harus tahu apa toh itu obat, jenis-jenis obatnya itu apa, ya kalian juga harus tahu. Pertama-tama yang harus kalian tahu yaitu adalah pengertian dari obat. Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, serta memperelok bagian pada manusia. Nah, jadi obat ini bisa terdiri dari satu bahan atau beberapa bahan. Nah, dan juga bisa digunakan oleh manusia, bisa juga digunakan oleh hewan. Nah, sudah paham ya tentang obat ya. Kemudian kita pindah ke obat jadi. Obat jadi itu apa toh? Nah, yang dimaksud dengan obat jadi itu adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, supositoria, atau bentuk yang mempunyai nama teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku-buku lain yang ditetapkan
pemerintah. Untuk jenis-jenis sediaan obat seperti serbuk cair, salep, tablet, pil, ini kan kalian sudah dapat dari Pak Taufik ya. Kemudian untuk buku-buku yang seperti Farmakope Indonesia ini sudah kalian lihat di dalam lab farmasi. Itu bukunya yang tebal-tebal warna merah sampulnya. Kemudian ada yang namanya obat paten. Apa sih obat paten itu? Nah, obat paten itu adalah obat paten itu adalah obat jadi ya, dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat atau dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Nah, kalian pasti juga sedikit pernah dengar namanya obat paten. Obat paten, obat generik ya. Nah, obat paten itu apa? Nah, kalian sekarang sudah tahu apa arti dari obat paten itu. Nah, tadi saya menyebutkan obat generik. Nah, sekarang kita pelajari apa sih pengertian dari obat generik itu ya. Nah, obat generik itu adalah obat yang telah habis masa patennya. Jadi kalau obat paten tadi masanya sudah habis, nanti bisa jadi obat generik. Obat yang telah habis masa patennya sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar royalti. Jadi kalau obat paten itu hanya satu pabrik yang boleh memproduksi, yang lain belum boleh mengikuti. Kalau masa patennya sudah habis, nah dan tidak diperpanjang, maka pabrik-pabrik yang lain boleh mengikuti produk dari obat paten tadi. Nah, nama obatnya itu disebut obat generik. Obat generik sendiri ini ada dua jenis, yaitu obat generik bermerek dagang dan obat generik berlogo. Nah, untuk obat generik bermerek dagang itu kandungan zat aktifnya itu diberi nama atau dikasih merek sesuai keinginan pabrik obat. Contohnya, misal obat itu isinya adalah atau zat aktifnya amoksisilin. Nah, kalian pasti sudah pernah dengar amoksisilin kan? Ya, sebagai antibakteri, antibiotik ya. Nah, amoksisilin ini di pabrik A dikasih merek inemisilin. Sedangkan di pabrik B dia dikasih merek gatotisilin. Nah, kedua nama ini di dalamnya itu sama-sama mengandung amoksilin, cuma namanya berbeda. Kayak yang lebih mudahnya itu kayu putih ya. Nah, ada yang mereknya Caplang, ada yang mereknya Gajah, Cap Gajah. Tapi isinya sama ya. Minyak kayu putih. Sedangkan obat generik berlogo itu obat yang dipasarkan dengan merek kandungan zat aktifnya. Jadi nanti kalau obat generik berlogo itu nama di kemasannya itu adalah nama zat aktifnya amoksisilin gitu ya. Tapi di situ ada nama pabriknya juga di bawah kecil. Tapi untuk obat generik bermerek dagang itu yang terlihat besar itu nama dagangnya, mereknya inemisilin, di bawahnya ada tulisan amoksisilin kecil. Kemudian kita masuk ke pengertian obat baru. Nah, obat baru di sini diartikan obat yang terdiri dari bagian yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat. Jadi obat baru itu bisa obat yang berkhasiat, ada obat yang tidak berkhasiat. Contohnya di sini adalah obat yang digunakan untuk
lapisan pengisi, pelarut, bahan pembantu saja, atau komponen lain ya. Sedangkan obat asli itu diartikan sebagai obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Nah, apa itu obat tradisional? Obat tradisional itu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut. Secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Dan yang terakhir, pengertian tentang obat itu ada yang namanya fitofarmaka. Fitofarmaka ini adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, di mana bahan baku dan produk jadinya itu telah distandarisasi. Nah, sebelum jadi fitofarmaka ya, itu awal mulanya adalah dari obat tradisional. Nah, jadi dari obat tradisional dia mengalami uji praklinik menjadi yang namanya obat herbal terstandar. Kemudian dari obat herbal terstandar mengalami atau melakukan uji klinik sehingga jadilah fitofarmaka. Nanti bahasan mengenai obat tradisional, kemudian obat herbal terstandar dan fitofarmaka akan dibahas di kelas 12. Nah, mungkin sekian dulu materi dari Bu Dita mengenai farmakognosi dasar dari farmakognosi. Mungkin jika ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, silahkan bisa japri langsung ke nomornya Bu Dita. Nah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.